Bethlehem. Kalau ayah masak gimana, Saladin? Ada bau? Nggak ada bau. Kalau ayah masak bukan bau kambing, bau ayah. Kalau Jimen masak nggak bau kambing, bau Jimen. Tapi saya pernah makan, bukan saya pernah ya, sering saya makan daging kambing sampai hari ini, Bang Jay. Itu di depan apa ya, swalayan Brastagi. Ya, Bau kambing. Stagi Barang Bulan. Bukan. Bukan. Berstagi kita, berstagi Gatsu. Brastagi Ayahanda, Iya. Ayahanda kan. Oh, Ayahanda. Iya Gatsu. Aku kemarin lihat ayah aku kemarin lihat fotonya Jimen waktu tahun 2019 apa ya? Ganteng kali loh dia. Sekarang dia panjang rambutnya. Ya, saya mau gondrong Cuman sekarang. Bang Jimen ini, Ah. itulah awak kasih nomor HP udah berapa kali. Dia nggak ada juga ngasih ke awak. Ya, ayah. Saya punya nomor ayah. Kemarin itu yang nomor pertama itu handphone saya itu dicuri. Ya, dicuri. Makanya kemarin itu saya minta lagi nomor ayah kedua kalinya. Masalahnya saya sekarang udah hilang karena restart. Ya, Oh, tapi tersimpan kok di DM, di DM ayahnya, di DM. Ya Nah. kasih lah. Jadi kita kapan-kapan sekali-sekali kita pengen juga makan sama-sama di Brastagi tuh. Siap ayahnya, siap ayahnya. Nah, jadi saya Karena makan sum-sum tulangnya itu kan. Aja aku. Ayo. Ayo Bang Jay, walillahi ayo gitu. Ahi Ya kalau jai aku kau ke Medan aja jai, ke Medan aja kau jai. Iya, aku udah bilang sama dia. Saya dulu juga tidak suka kambing, karena bagi saya kambing itu memang betul kambing itu bau, tapi sebau-baunya kambing ke dalam keadaan hidup. Mohon maaf Bang Jay, lebih bau lagi babi kita di kandang. Itu fakta, karena saya juga hidupi babi dulu. Saya hidupin babi dulu di Simalingkar, ya. Saya punya babi dulu, lebih bau, ya. 2 jam kita tidak bersihkan tai babi itu, nyengat kali sampai ke ubun-ubun baunya. Itu Udah kayak gini aja kan? ya kayak gitu. Udah, masukkan nanti sayurnya di dalam, sedikit aja air, tutup, dimasak. Telurnya kapan? Katanya kok belum kasih Nanti. telur. Oh, bisa Kalau udah kamu muncul abang kasih. airnya. Air dulu kasih, kocok Oh, nanti air telur. dulu kasih. Oke. Telurnya mau diapain, Jay? Ceplok aja. Tahu kata Jimen tadi suruh diceplokin di mana? Ceplokin aja 2 biji. Diceplok aja. Jadi udah bisa untuk malam. Satu lagi. Jangan kau pegang-pegang aja. Itu Jangan telur diaduk lah. beda. Oh iya. Jangan diaduk nanti kalau mau memang hanya ceplok bulat aja, jangan gitu. Maksudnya jangan terhancur dia, jangan diaduk dulu sampai dia itu naik ke atas nanti. Ini aku udah masak kayak gini ini gara-gara aku melihat Jimen masak sebenarnya. Dulu mana pernah aku masak kayak gini, makan tinggal makannya aja aku di rumah. Seru sih, Jay. Enak masak. Ya mana? Tapi ini ya, Jimen tuh kalau masak kreatif dia hari ini kayaknya aku ikut tengok kan dengan dia. Tapi sekarang udah nggak buat lagi dia story. Ayah hobi juga, Jimen. Iya. Ayah Kalau hobi saya- masak. Kalau saya sekarang sih tidak lagi masak Bang Jay, karena kenapa? Saya kan dari berat bulan yang lalu itu kan 115 kilo Nah, berat. Sekarang lagi proses intermittent fasting tapi ekstrim, cuma sekali makan malam, tetapi diet itu sekali makan rebusan aja. bisa kau tidur. Bisa saya tidur. Nah, itulah manfaat puasa ketika saya mualaf itu, rupanya banyak kali manfaat puasa. Jadi Jerawat sekarang udah saya berapa, Jimen? 73, lebih. Gila. Jauh ya? Iya, Jauh dari Berapa lama, men? 48 hari. Ayah Cepat pas itu. tahu berat badanku berapa. Ayah 106. Lebih berat saya ya, karena tulang saya ya, tulang saya Tulang. besar, saya buncit. Nanti aku kirim Bang Jay foto-foto buncitnya saya, Abang Jay lihat. Babi. Aku mau lihat. Ayah kan nggak nampak besar tuh di perut aja. Tumbuh itu ke depan kalau ayah. Sama ayahnya, sama. Aku Sama. 53 Iya, jadi kalau- tadi pagi. Kalau di samping-samping ini Bang Jimen, nggak ada gleber-gleber tuh nggak ada ya. Oh, kalau saya gleber juga di samping ayah. Ayah nggak ada. Oh. Ayah ke depan semua memang. Samping semua gleber. Tapi sekarang alhamdulillah saya udah 73, lebih beratnya. Udah ideal. Enggak, masih belum, karena sebelum saya mualaf kemarin 68. Ahi, tapi kan kau tinggi Ahi Jimen ini. Ya, Tinggi berapa, Man? tinggi. Nggak tahu, saya nggak pernah ngukur saya bang. Ukur ya? Nggak pernah ngukur. Aku cuma 170 cm aku.
Ya sama lah ya segitu. Kau berapa, J? 45. Ada sejengkal. Lain ya. Ayah 30. Oh 30 ya. Aku 170 aku. 70. senti. Standar kali Iya. aku, pendek kali aku. Enggak lah. Satu Tapi, jengkalnya 30 senti ya. Tapi manfaat puasa itu jujur ya, saya Iya. naik berat badan itu ketika saya mualaf, stres. Kalau saya stres itu kan karena saya kan Makan. nggak merokok. Iya. Oh, Nah, saya mau seperti dulu ke klub untuk lepaskan stres nggak bisa lagi karena kan udah mualaf. Iya. Nah, bantainya ke makanan. Iya. Bantainya Iya. makanan. Iya. Nah, jadi makan apapun tengah malam. Ke tengah malam saya ke Mutatuli. Mutatuli kan banyak mie Mutatuli itu kan. banyak lah SPG banyak. 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 Nah, semoga lah kita ini para SPG jomblo-jomblo rokok banyak. cepat nikah kita ya, biar bisa dimasakin sama Ih, Cici. amin, amin. Nggak enak juga loh masak-masak Iya sendiri Jimen, begini. SPG rokok banyak juga Multatuli. Banyak. Banyak ya. Banyak. Iya. Jadi Dia tergantung jam itu. Ke sana jam berapa? Jam 11, 12 udah pas lah itu. Jadi saya gemuk lah Kasih madu berapa- nggak apa-apa ya, Hijimen sorry tanya, kok kasih madu nggak apa-apa ya? Bisa kalau abang memang suka Dikit. madu manis gitu agak manis biasanya itu orang-orang Jawa itu suka Udah kasih manis. madu dikit. Madu bagus sekali loh gulanya daripada gula buatan. Ya aku kasih madu dikit. Udah matang belum? Nah, itu kalau tak air sedikit kau tutup, nanti kalau Letak udah air naik dikit lagi, airnya Bang. baru kau ceplokkan telur. Mm-mm. Oh ya oh, paham. Jadi Tak kan garamnya. Nah, saya gemuk buncit dari bulan 8 sampai bulan 4 kemarin, bulan 5 kemarin. Saya lihat bulan 4. Loh, kata orang kok beda mukamu, udah gemuk kali kau, ya kan? Coba aku timbang sekarang aku berapa? 114 lebih, 114. itu nggak sadar itu bisa sampai 100 gitu. Nggak Saya sadar. sadar sih sebenarnya. Hanya saja untuk melepaskan penat, karena kan saya dilepaskan dari keluarga. Ya Oke. saya kangen sama orang tua. Banyak lah yang pikiran saya. Bang, bayangkan saya mualaf itu, tunangan saya itu harus berakhir loh dengan saya. Ya. Turun lagi. Tapi alhamdulillah juga itu Bang. 54 Itu berarti kan ya? memang nggak jodoh. 54 ya, 54 kemarin 55 loh. Hari ini mah. Iya. Allah udah persiapkan yang lebih bagus. Iya. Jadi saya apa ya, pada saat itu ngedrop lah. Karena kenapa saya cinta sama calon saya. Dia pun cinta, hanya saja kalau tapi dia membuktikan bahwa cintanya itu dia itu bukan masuk atau ikuti saya. Saya tahu batas cintanya itu. Ketika saya ngajak dia sebagai pemimpin nanti di dalam rumah tangga adalah saya, ya dia tidak mendengarkan. Oh, saya tahu batas Oh. cintanya itu sampai di sana gitu. Iya betul. Nah, itulah Allah gitu. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah lupain semuanya. Makanya saya kemarin bulan 5 kemarin saya putuskan awal bulan 5 saya putuskan untuk intermittent fasting atau puasa yang diajarkan sunnah gitu. Nah, kebetulan saya nemu buku gitu bahwa Nabi Muhammad itu dan para sahabat ada sebuah cerita bahwa mereka tidak suka orang yang terlalu over dalam berat badan karena satu seolah-olah kita bermegah dalam keadaan seperti itu. Kok nggak enak ya? Ya karena Jadi- lidah orang beda, Bang J. Garam, Karena apa garam, tadi? garam nggak Garam. apa sih? Ya kalau ada kaldu kasih kaldu lah, tapi jangan terlalu banyak. Nilai natriumnya nanti Pula kau nanti. tinggi pula, gitu. Nah, Enggak, betul. Jadi gini, itu yang ayah ceritakan juga kemarin. Ketika perang Khandaq, iya. itu kan para sahabat menggali parit. Kan. Mm-mm. Lalu ada satu batu besar yang tidak bisa mereka singkirkan. Lalu Nabi Muhammad mengambil pemecah batu. Saat itu Nabi memukul ke batu itu dan muncul kilatan. Kilatan yang sangat terang. Lalu Nabi tersenyum. Dipukul lagi sekali lagi Bang. Nabi tersenyum lagi. Hmm. Dipukulnya lagi sekali, tersenyum dan batu itu pecah gitu kan. Lalu ketika itu tersingkap jubah Nabi. Di situ para sahabat melihat
3 buah batu yang diikatkan di perut. Ya. 3 buah batu, batunya itu seukuran kepalan tangan lah. Yang diikatkan dengan kain di perut, itu gunanya untuk menahan agar tulang pinggang itu tetap bisa tegak. Oh iya ya. Karena apa? Karena sudah beberapa hari tidak makan. Iya ya. Hanya minum saja. Nah, jadi itu termasuk sunnah Rasulullah yang tidak pernah kita satupun ikuti. Iya kan? iya. Iya. Meletakkan batu dan mengikatkan batu itu termasuk salah satu sunnah Rasulullah. Nah, yang kemudian kenapa Nabi tersenyum ketika kilatan pertama itu? Karena dalam kilatan itu Rasulullah melihat kerajaan Persia akan ditaklukkan. Iya. Yang kedua juga begitu. Kerajaan Roma akan ditaklukkan. Yang ketiga, Rasulullah melihat 2/3 bumi ini dibawa kekuasaan Islam. Dan semua hal itu terjadi. Maka apalagi yang mau diingkari coba? Apalagi yang mau diingkari oleh para oten-oten itu? Masih mentah telurku. Betul ya. Benar nggak? Iya. Apa yang mereka mau ingkari? Ya. Mereka cerita nubuatan. Nubuatan Nabi Muhammad, lihatlah. Ya makanya itu ayahnya. Itu yang saya katakan tadi bahwa arti dari mualaf itu yang dilembutkan hatinya. Selogis apapun yang kita beritahukan tentang kebenaran dari Allah, ya, seperti apapun kita menyampaikan firman yang disampaikan oleh Allah, tetapi kalau hatinya itu dia tidak melembutkannya, na'udzubillah min dzalik, dia akan tetap kepada kekafirannya. Gak bisa. Karena saya pernah disajak di keadaan seperti itu ayahnya, berbulan-bulan saya tidak mentuhankan Yesus lagi. Tetapi berbulan-bulan saya masih ngotot dalam kekristenan. Nggak pengen kalian. Tengoklah, nggak pengen kalian. Udah mateng makanan itu. Ya mantap. Ya udah Kayak makan seperti lah. itu bagus. Mantap. Lebih bagus kayak gitu. Serat itu sayur serat. Ya, telur itu protein. Aku Ya, suka yang masih kayak protein. gini, mentah-mentah gini tuh. Iya. Itu bagus itu, Bang. Bagus. Itu untuk kesehatan bagus untuk Abang. Jadi masa aku Kalau saya babi kecap. Dapat tengok nih sayur. Kalau saya pribadi sih ayahnya ini saya buka aja ya ayahnya. Anak asuh saya yang saya asuh biar tamat sampai tamat nanti SMK saya biayai sekolahnya. Itu saya sampaikan selalu berdakwah tentang Islam kepada dia dan tentang Bible. Tetapi dia memilih di dalam kekafiran dia dan saya tidak bisa memaksa. Nggak bisa. Karena dalam Islam tidak boleh dipaksa. Nggak boleh. Yang membuktikan bahwa pertanggungjawaban masing-masing itu bukan kepada orang lain, tetapi kepada masing-masing diri. Iya, antara Allah dengan dirinya nanti. Karena kenapa? Berita tentang Islam, berita tentang Allah, berita tentang pengajaran Nabi Muhammad telah datang, yang dimana di dalam Bible Yesus meminta roh penolong yang lain, penolong yang sama dengan dia telah kita sampaikan, tetapi dia tidak menerima. Betul. Ya, makanya Allah nanti tidak menghakimi orang yang tidak pernah mengenal Islam, yang tidak pernah diperkenalkan Islam, tetapi yang dihakimi Allah, yang pernah diperkenalkan kepada dia Islam, tetapi dia memilih pada kekafirannya. Iya. Ya, berat. Iya, Makanya makanya sering dalam berbagai kisah itu kita dengar bagaimana Umar bin Khattab ketika telah menyampaikan sesuatu, masuklah engkau ke dalam Islam, ya kan? Lalu yang didakwanya tadi menyatakan aku sudah punya agama dan sebagainya, maka Umar berkata itu, ya Allah, engkau saksi telah kusampaikan kepadanya. Kan gitu. Sering dengar kan? Iya. Ya kan? Umar selalu begitu dia. Ketika dia sampaikan dan tidak diterima, dia akan mengatakan, ya Allah, engkau saksinya. Umar telah sampaikan kepadanya.
Iya. Makanya saya katakan tadi kalaupun kita mengatakan gimana pun kita menyampaikan kepada mereka, kalau dia tidak menerima ya udah. Yesus toh juga Yesus saja di dalam Bible dia mengatakan dia mengutus 12 muridnya, pergilah ke kota Samaria pada domba-dombaku dari Bani Israel. Ya, jika kamu tidak diterima, pergilah ke kota lain. Berarti kalau dia tidak menerima apa yang kita sampaikan juga, yang disampaikan oleh baginda dan para nabi, yang disampaikan oleh Allah, ya udah pergi ke tempat lain. Karena ada orang yang mengharapkan pengharapan, ada pertolongan di luar sana, orang lain yang mengharapkan, tetapi kita tidak datang. Ya. Nah, jangan jadi buang waktu di situ aja. Iya, makanya nanti kata Allah, ya, semua orang akan masuk surga kalau dia masuk dalam Islam, bertuhankan tentang aku, masuk dalam Islam, bertuhankan dirinya. Kedua, yang masuk Islam itu hanya yang mau. Iya. Hanya yang mau. Zaman abak kan, kecuali Iya. mereka yang tidak mau. Hanya yang mau. Jadi artinya yang mau masuk surga itu, yang mau hanya yang dekat dengan Allah itu orang-orang yang mengharapkan. Jadi kepada orang-orang yang tidak mengharapkan, jangan kita bertahan di situ. Karena ada orang lain di luar itu, di belakang dia itu banyak orang lain yang sedang mengharapkan. Siapa sih? Ada nggak pengharapan lain selain apa yang saya jalani saat ini, gitu. Iya. Nah, jadi untuk Kristen-Kristen juga itu harus berpikir. Lihat, kalau hari ini kita tanyakan, mana dari nubuatan kalian yang tergenapi? Kalian bangga dengan nubuatan. Ketika kita tunjukkan ada nubuatan yang tergenapi. iya. Contohnya nubuatan Yesus tentang roh penolong atau roh penghibur. Tapi mereka menolak itu. Mereka malah mengatakan itu adalah Roh Kudus. Oke. Buktinya mana? Iya. Mana buktinya hukum-hukum yang diajarkan Roh Kudus kepada kalian? Mana Ayahnya. buktinya Roh Kudus memuliakan Yesus? Nggak ada. Iya, justru itu ayahnya. Sebenarnya gini ayahnya, simpelnya. Kan mereka yang mengklaim bahwa pengajaran Yesus itu untuk mereka. Sementara Yesus sendiri membawa pengajaran, mengklaim bahwa pengajaran dia itu bukan untuk orang di luar Bani Israel. Benar. Mereka itu sudah menyalahi hukum Taurat dari sejak awal. Justru itu ayah. Nubuatan-nubuatan yang disampaikan tidak diperkenankan kepada mereka di luar Bani Israel. Termasuk kita Islam, tidak diperkenankan nubuatan itu. Iya. Makanya gini, saya kasih analisa kepada seorang pendeta. Dari sejak Nabi Adam sampai namanya Isya atau Yesus, Pak Pendeta, itu fokus hanya pada satu bangsa loh. Pertanyaannya, seandainya Allah itu Tuhan itu Maha Adil, ya kepada bangsa lain apa? Ternyata ada. Dan itu ternyata ada, dan itu diminta oleh Nabi siapa? Utusan siapa? Yaitu Yesus sendiri. Dia yang meminta. Ya, dia rahmat bagi seluruh umat. Ya. Bukan hanya kepada rahmat kepada satu bangsa aja. Ya. Jadi saya gini ya ayahnya ya. Cukup kita hanya menyampaikan kebenaran antara Al-Qur'an dan Bible. Ya, mereka terima enggak terima, yaitu urusan hak dia. Yang penting ketika nanti di hari nanti penghakiman di hadapan Allah, ketika dia ditanya, lalu dia berbohong seandainya, ya, berbohong. Oh, saya tidak pernah menerima namanya kabar tentang Islam. Kita akan bersaksi. Saya pernah mengabarkan kepada dia. Ya. Saya pernah menyampaikan kepada dia, ya Allah, ya Karim. Ya, tapi dia tidak menerima. Seandainya itu, ya. Dan kita akan bersaksi tentang apa yang kita sampaikan kepada Allah.
ya, kita akan bersaksi. Saya udah katakan ya ayahnya, seandainya Islam itu salah, tidak benar Islam itu, mohon maaf ya ayahnya, tidak ada peristiwa histori, ya, peristiwa histori, tidak ada seseorang yang bisa, yang pada awalnya beribuan tahun yang lalu, yang hanya percaya kepada dia anak istrinya kalau nggak salah, seorang nabi, ya, dia mengatakan aku ini seorang nabi. Cuma 3 orang yang percaya kepadanya, dan lihat sekarang terjaga lebih dari 2, miliar lebih menjadi pengikutnya. Ya, Betul. tanpa kekerasan, tanpa paksaan, tanpa jajahan. Ya. Banyak yang mengikuti dia, membuktikan bahwa semua pengajarannya itu langsung turun dari langit. Iya. Makanya sering saya katakan kepada Ustadz, kalau di dalam Al-Quran sama kami ada namanya surah Zalikal Kitab. Kenapa ada zalikal? Membuktikan bahwa zalikal itu bukan dari dunia kata-katanya, kalimatnya. Dunianya nanti ketika dibilang kitab, baru yang dituliskan yang Al-Quran ini yang ada pada kami, itu namanya disebut kitab. Tetapi zalikal itu, ya, yang artinya dalam bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu hal yang jauh itu. Jadi sesuatu hal yang di dalam kitab ini, sesuatu hal yang jauh dari muka bumi itu, apa itu kalimatullah yang diucapkan oleh Allah yang tidak hadir dalam dunia, tetapi di luar dunia dia yang penguasa, dia yang maha yang memiliki. Bukan seperti Bible, Markus karangan Yohanes, itu dari dunia, na'udzubillah min dzalik. Karangan Paulus. Bukan Tapi seperti mereka kan itu. diilhami Roh Kudus, Bang. Enggak ada. Mereka inilah kegagalan mereka ya ayahnya. Roh Kudus mereka tidak paham apa itu Roh Kudus. Itu dia. Roh Allah mereka tidak paham apa itu Roh Allah. Roh Allah apakah Allah itu sendiri? Bukan. Bukan. Contohnya, saya ini punya ilmu. Saya bagikan sedikit kekuatan saya. Apakah diri pribadi hakikat saya itu yang saya bagikan? Enggak. Bagian. Iya. Hakikat itu adalah keseluruhan, bukan bagian. Ya, Benar. mereka tidak paham itu. Kalau hanya berdasarkan Roh Allah ada pada Yesus, Bazel itu dipenuhi dengan Roh Allah dengan segala ilmu pengetahuan. Betul. Itu di perjanjian lama. Musa itu dipenuhi dengan Roh Allah, bahkan diurapi sama dengan Yesus. Betul. Musa dan Yesus itu disebutkan oleh manusia kudus, tetapi dibantah oleh Allah atau oleh Elohim bahwa dalam 11 Hosea, ya, aku tidak akan menyalakan Efraim kembali sebab aku ini adalah Allah, bukan manusia yang kudus. Sekelas manusia yang kudus aja tidak bisa disetarakan dengan Allah. Bayangkan Bisa coba. dong. Makanya aku bilang mereka yang gagal berpikir. Kegagalan berpikir menjadi batu sandungan hingga masuk dalam kekekalan dalam neraka. Itu poinnya. Jadi mereka tidak bisa bedakan. Bahkan yang mereka sebutkan Roh Kudus itu mereka ambil dari Al-Quran. Betul. Mereka curu dari Al-Quran. Rohil Kudus. Itu bukan Roh Kudus, itu bukan dari dalam Bible. Dalam Bible itu berbahasa Yunani, apa namanya saya lupa. Pneumahagios, Iya betul. Betul. hantu suci, Penima. Pneumahagios. Iya, hantu suci. Kak bayangkan Holy Ghost. coba, hantu suci. Kenapa dia dikatakan hantu? Karena dia makhluk halus, tidak berwujud. Harusnya kan bisa Holy Spirit. Iya. Gini ya, hantu, roh. Roh itu sekelas dengan sesuatu hal yang diciptakan. Malaikat itu juga roh. Penghuni surga. Makanya yang mereka anggap itu adalah hantu suci itu, ya, bagi kita Roh Kudus, ya, atau disebut dengan malaikat Jibril, itu ciptaan. Dan itu di dalam Bible dia juga ciptaan. Tetapi mereka menganggap dia itu adalah setara dengan Bapa. Bayangkan coba, ini analisanya ya ayahnya. Mereka mengatakan bahwa hanya satu Tuhan di dalam surga. Tetapi kan di dalam Bible dituliskan ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Siapa nih yang 3 ini? Ada 3, bukan 1.
Karena kenapa? Kitab mereka tadi itu bukan zalikal. Kitab mereka yang di tangan mereka itu tadi bukan zalikal. Kalau zalikal tadi kitab mereka tidak akan kontradiksi. Ya. Tetapi karena bukan zalikal, membuktikan bahwa kontradiksi. Tuhan mengatakan dia di surga hanya satu. Tiba-tiba yang dituliskan oleh manusia di dalam kitab dia itu yang dianggapnya suci, kabar gembira, ada 3 yang bersaksi. Itu membuat kita bingung, gabrul. Ya. Makanya yang mengatakan 3 bersaksi itu pun, ya konsep Tritunggal itu pun manusia. Namanya Tertullianus. Ya. Jadi ayahnya menurut saya pribadi, ya ini untuk buat kita semuanya. Yang penting kita udah menyampaikan. Aku ya langkah Bang Juma ini. Nah, Abang, ini kan ada salah satu kawan-kawan kita juga, dia mau jadi muslim. Mungkin abang bisa ini nggak bang, share ke dia bang, biar ngobrol sama Jimen bang. bisa. Selama dia santun ya kita Santun banget dia. Andre siapa gitu, bang Sal. Aku lupa nama. Oi. Kawan kita yang mau mualaf itu loh, biar ngobrol sama kita. Nono. Mungkin share. Adriano. Adriano. Dia dia lagi kerja tuh. Oh. Adriano yang apa ya? Yang dia tidak mentuankan Yesus lagi ya? Iya. Baik dia. Oh, dia dia lagi kerja. ya itu tadi. Kita kalau dia sudah tidak mentuankan Yesus, sama seperti saya dulu, berbulan-bulan tidak mentuankan Yesus, tetapi yang kita asah sama dia, kita sampaikan ya, apakah agama yang dia tempat itu memang benar dari Allah enggak? Apa benar dari Yesus enggak? Dari Musa enggak? Kalau Benar dari untuk dia nggak? iya, untuk dirinya enggak? Ya. Makanya saya bilang tadi Bang Jimen, Mm. dari awal udah menyalahi hukum Taurat. Di hukum Taurat kan ada nggak boleh menginginkan milik orang lain. Mm-mm. Nah mereka menginginkan yang untuk Bani Israel. Iya. Iya kan? Makanya Malah sebenarnya yang untuk mereka tolak. Mm-mm. Tetapi sebenarnya yang paling fundamental sebenarnya, ya memang betul Kristen itu diciptakan dibentuk Paulus bukan untuk orang-orang Bani Israel. Goyim. Iya, tetapi untuk orang-orang yang menyangkal kedatangan putra Maryam. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu ayahnya? Karena putra Maryam ya atau Kristus itu menyampaikan bahwa tidak ada satu titik ya yang bisa kau tiadakan daripada hukum Taurat ini, yang bisa kau tiadakan, yang terkecil pun tidak bisa. Bani Israel nggak mau terima. Ya. Apa yang dibawa Paulus Bani Israel nggak mau terima. Iya. Makanya Bukan dia itu, beralih kepada Goyim. Bukan hanya itu aja ya, maksudnya gini. Yesus mengharapkan kita ini mengharapkan semua Bani Israel ya dalam pengajarannya untuk tunduk pada hukum Taurat dan ada kebenaran di dalamnya. Ya, sesuai dengan perjanjian Abraham di Yeremia 33 kalau nggak salah. Dia mengatakan inilah perjanjian baruku. Ya, dia berkata itu mengadakan perjanjian baruku itu kepada orang-orang yang bersunat. Ya. Nah, tetapi sampaikan ya, jangan kau mengharapkan ada kebenaran di hukum Taurat ini. Sementara Yesus mengatakan kebenaran itu di hukum Taurat. Jadi yang tidak mengharapkan kebenaran di hukum Taurat berarti bukan pengikut Yesus. Makanya dibentuknya namanya Kristen. Tetapi mengambil profil namanya Yesus. Iya. Tetapi bukan Yesus. Karena apa? Karena dia tahu dia tidak sepopuler Yesus. Iya. Jadi dia memang tahu itu. Dia mengukur diri dia dan dia menggunakan Yesus sebagai tokoh. Iya. Makanya saya bilang ayahnya, buktinya apa? Kalau dibilang, Jimen, buktinya apa Jimen? Oke, buktinya apa? Saya sebutkan di surat Paulus di Galatia 1. Paulus itu menerima firman itu bukan dari seorang manusia dan bukan anak manusia. Betul nggak? Itu pernyataan Paulus loh. Ya. Sementara yang mengajarkan tentang tunduklah pada hukum Taurat itu adalah anak manusia. Anak manusia. Dan seorang manusia
Itu kedua. Lalu anak manusia tadi, putra Maryam atau Yesus, itu menyampaikan waspada kepada para penyesat. Mereka akan kiranya menyesatkan kau, ya, di antara kau. Yesus pada saat itu berkata kepada Bani Israel, 12 muridnya yang bersunat, bukan kepada yang tidak bersunat atau Kristen. Dia mewanti-wanti, dia akan menggunakan namaku di padang gurun, ya. Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Siapa yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Itu dulu pertanyaannya. Nabi Muhammad tidak. Ya, di dalam Islam tidak ada. Di dalam kitab Buddha tidak ada. Di dalam kitab agama lain tidak ada. Hanya satu-satunya Kristen, Paulus. Terpenuhi enggak nubuatan anak Maria itu? Terpenuhi. Dan dibilangkan itu penyesat itu seangkatan dengan kalian. Iya. Justru itu dia mengatakan seperti ini lagi ya. Dia akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang dahsyat. Itu dipenuhi oleh Paulus juga lagi. Pernyataan anak Maria itu. Apa itu? Ya. Paulus ketika ke Damsyik setelah bertemu dengan yang bukan manusia dan bukan anak manusia itu, yang dinamakannya dengan Yesus, yang keluar dari perut bumi itu, ya. Apa yang terjadi sama dia? Dia mengalami buta. Tiba-tiba ketika nyampe di kota dia bisa melihat. Terpenuhi nubuatan, terpenuhi. Ya. Apalagi nubuatannya, kata Yesus, kedatanganku itu semua makhluk hidup, anak manusia menyaksikan dan para malaikat hadir. Sementara yang datang kepada Paulus di padang gurun itu, jangankan dulu semua anak manusia ayahnya. Yang bersama dia 2 orang aja di Kisah Para Rasul 22 dan Kisah Para Rasul 9 itu berselisih paham. Ada yang melihat, ada yang tidak melihat cahaya itu. Jadi mereka ini tidak berpikir, nalar tidak dipakai. Kegagalan berpikir sehingga tidak bisa membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Mana di dalam itu propaganda, mana yang tidak propaganda. Betul. Yang disebut dengan kedunguan. Kau Jimen. Salah itu- kau. Salah itu- kau. jadi- Salah kau. Jadi Kalau kata Oten nggak kayak gitu. Kau tuh nggak tahu Teofani ya Jimen ya. Itu adalah penampakan langit atau manifestasi dari Teofani Jimen. Tuhan lagi ngelucu. Diam dulu, ku jawab secara Oten aku dulu. Itu namanya Teofani, penampakan Iya, langsung Teo atau manifestasi dari Tuhan. Teko Fani ilahi. lucu. Tuhan lagi melucu. Paham nggak mereka? Teofani itu, pernyataan Teofani itu pernyataan dari penyembah pagan loh. Emang. Mereka tidak paham nggak? Penampakan asli bahasanya itu bukan penampakan Tuhan, tetapi penampakan dewa. Betul. Fir'aun itu menyembah dewa. Manifestasi penampakan dewa dia itu apa? Kemakmuran. Manifestasi penampakan dewa itu apa? Patung berdiri. Betul. Mereka tidak paham bahwa mereka mengadopsi namanya Teofani itu dari penyembah dewa. Mereka tidak, gagalnya berpikir, makanya gue bilang, aduh Tuhan, na'udzubillah min zalim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya udah nyampe di Islam. Ya, alhamdulillah saya nyampe di Islam. Begitu tololnya saya dulu tidak berpikir seperti itu, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, Bang Jimen, menarik. Ada sesuatu yang menarik. Tadi abang tidak menuhankan Yesus itu berapa lama? berapa lama ya? Berbulan-bulan itu saya diskusi di room Bang Inspirasi, berbulan-bulan itu sampai Bang Andi itu emosi loh sama saya. Dia ngomong kayak gini, dia bilang, kau sudah tidak tuhankan Yesus, kau sebenarnya mau apa ini? Saya lama juga, berbulan-bulan, karena dalam hati saya belum menemukan yang pas. Maksudnya gini, saya sudah melihat kebenaran dalam segi konteks tekstual itu secara kitab suci. Antara Bible dan antara Bible, bukan Al-Quran. Saya belum belajar Al-Quran pada saat itu. Ketika saya tidak mentuhankan Yesus, saya belum belajar Al-Quran. Saya masih alergi dalam Al-Quran pada saat itu. Jujur, saya masih alergi. Saya tidak mau mendekati dan saya tidak ada niat untuk mempelajari. Tetapi ada satu momen
namanya Jibril namanya, Bang Jibril. Mm-mm. Dia memberikan kepada saya pemahaman dari konteks sejarah, kacamata sejarah tentang agama, Mm-mm. ya, yang disebut dengan Kristen. Disitulah saya hancur lebur. Hmm. Karena saya orangnya ayahnya, kalau hanya menurut kitab suci, Hmm. kurang serk menurut saya. Harus ada dari Ya. segi sains, gitu. Nah, di situ nyetaknya saya. Ternyata Kristen ini bukan dari pengajaran Musa dan Yesus. Yesus. Ya, bahkan Gak ada Kristen ini validasi. mengadopsi pemahaman ibadah dari pagan. Paganisme. Jadi Helenisme. seperti ular beludak yang mengganti kulit. Betul. Jadi di situ stucknya saya. Pernyataan Bang Jibril ini memang kurang ajar kali Bang Jibril ini. Berapa apologet, berapa ustadz yang diskusi kepada saya ketika saya tidak mentuhankan Yesus, saya masih belum pindah. Saya belum mempelajari Islam. Ya. Bang Jibril ya. Iya, Ustadz Alif, Ustadz Atta, beberapa lah Ustadz lah. Ustadz Hanafi, Madu, beberapa juga apologet, ya. Bang Zuma termasuk Unirifa. Saya masih bertahan. Kristen. Yang penting saya tidak mentuhankan Yesus. Ah, Kak Jiro naik dong. Itu ada saudara kita Kristen. Ayolah Kak Jiro. ditambah pemahaman saya bahwa Kristen ini bukan ajaran Yesus. Jadi menurut saya gini, ngapain saya di kekristenan walaupun saya tidak mentuhankan Yesus, tetapi mentuhankan pencipta, tetapi saya di dalam Kristen. Ibarat Kesalahan. kata, ibarat kata saya sudah benar pakai baju sekolah, orang terpelajar. Tapi nggak masuk sekolah. Iya, tetapi saya bukan di ruang edukasi atau ruang kelas. Di mana? Di klub malam. Nah, itu salah. Oh, saya harus pindah. Ah, mulai saat itu barulah belajar Islam. Nah, saya cari tahu tuh. Kenapa saya Agama. bilang tadi menarik, Bang? Iya, Kenapa saya bilang menarik? iya, Bang Jimen perlu waktu mungkin 5 bulan lebih, kita bilang ya. mm-mm, Ya kan? Udah nggak menuhankan Yesus, tapi masih dalam Kristen. mm-mm, Nah, Demian itu debater udah 7 tahunan, mm-mm. iya kan? Dan akhirnya dia masuk Islam itu kan dengan kata-kata terakhir dia itu apa? Memang Islam ini nggak terbantahkan katanya. Ya memang gitu. Iya kan? Dia itu butuh waktu, Bang. Ketika saya tanya, Demian, kalau boleh tahu, sejak kapan kau meragukan Kristen? Sejak 1 atau 2 tahun berdebat, dia bilang. Dia udah ragu. Artinya dia butuh 5 tahun menunggu. 5 tahun itu selama dia berdebat, artinya dia sedang mendebati sesuatu yang tidak dia yakini lagi. Iya, Ya kan? Membela ego doang. Udah? iya, Dan apa yang dia tunggu? Yang dia tunggu tuh gini, Bang. Jangan-jangan nanti akan muncul kenyataan bahwasannya Kristen ini benar. Dan akan muncul kenyataan Islam salah gitu. iya, Itulah yang dia tunggu selama 5 tahun. iya. Jadi kalau menurutku, kenapa lah Yesus mengatakan kalian semua para pembuat kejahatan? Kenapa? Karena kalau satu orang yang tidak mengambil sesembahan, dia mengambil sesembahan selain daripada Allah, itu bukan kejahatan, tapi kebodohan. Iya. Iya kan? Mm-mm. Kalau dia tidak menyembah kepada Allah, itu bukan kejahatan, itu kebodohan. Mm-mm. Kenapa dikatakan mereka pembuat kejahatan? Karena mereka untuk menuhankan sesuatu yang bukan Allah, mereka melakukan fitnah. Itulah kejahatannya. Setelah mereka melakukan fitnah, mereka mengajarkan ini kepada orang lain. Agama mereka misi. Disitulah kejahatannya, Bang. Melakukan doktrin. Ya, abang terkena doktrin oleh
orang tua abang dan gereja. Ya kan? Demian begitu juga. Arti kata, itulah kejahatan yang mereka buat. Kalau mereka hanya sesat, itu kesesatan mereka, bukan kejahatan. Tapi setelah sesat, menyesatkan pula. Itulah kejahatan yang paling besar itu. Iya, iya. Makanya saya katakan. Makanya ayah kalau jumpa sama orang yang cuma sekedar sesat, ya udah silakan. Tapi jangan lu ajarin kesesatan sama orang lain. Makanya ayah nggak suka kasih panggung sama siapa tuh, si Andre yang menuhankan Google lah, menuhankan apa. Nggak suka ayah kasih panggung sama dia. Iya. Karena ketika kita kasih panggung, dia sedang mendakwakan kesesatan dia gitu. Iya. Itu apa? Kita Makanya ngurus Kristen aja belum selesai. Kita urus dia. Makanya kan ayah, teringatnya cerita saya tadi, tibalah waktunya saya mempelajari namanya Islam, ya kan? Cobalah pelajari dulu kitab-kitab yang saya yakini dongeng ini. Dulu saya kayak gitu. Ajaran-ajaran berhala ini, coba aja lah dulu. Berhala, Pak. Ya saya dulu mengatakan seperti itu ayahnya. Ya. Walillahi. Saya mengatakan Al-Quran itu adalah agama yang agama Islam itu agama yang radikal. Saya subhat itu saya tunjukkan itu sama Bang Zuma Uniriva dia pas diskusi pakai akun fake dulu. Ya. Masih akun fake dulu. Saya hantam itu, saya berikan subhat, saya penghujat kayaknya. Ya, saya penghujat jujur di mana-mana komentar-komentar tentang Islam saya berikan komentar di situ bahwa Islam itu ajaran-ajaran setan. Mohon maaf. Ya. Tetapi lucunya saya mencintai dia saat ini. Saya mencintai namanya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW lebih daripada diri saya sendiri ayahnya. Iyalah. Ya, bagaimana saya mau implementasi? Dia mendahulukan para umatnya dulu masuk surga daripada dirinya. Betul. Bahkan ayah sering bilang tuh, yang kalian anggap Tuhan, ketika di atas tiang salib menyatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Masih memikirkan dirinya sendiri toh. Iya. Nabi kami enggak. Nabi kami memikirkan umati. Ya. Dan umat yang dia bilang umat itu termasuk kau. Kau. Saya selesaikan dulu ayahnya. Ya, dan yang paling inspirasi menurut pribadi saya, ketika perang apa itu saya lupa. Saya baca sebuah kisah di dalam Google, diambil dari Sirah Nabawiyah. Ya. Nah kisah Nabi Muhammad ketika darahnya itu bercucur ke tanah, ada seorang malaikat mengatakan, kalau darahmu itu hai Rasulullah jatuh ke tanah, kuratakan mereka itu. Atau apa yang dilakukan, saya baca di situ dilakukan Nabi Muhammad, darahnya itu ditampungnya. Saya merinding, walillahi, saya dalam hati gila. Tidak ada manusia yang mementingkan orang lain dalam keadaan maut selain dirinya. Hanya baginda Rasulullah yang mementingkan umatnya, mementingkan keselamatan umatnya. Saya baca itu, jujur saya baca pertama, saya antara mau nangis, salut gitu. Saya belajar lagi tentang Islam, saya belajar. Benar nggak kitab-kitab ini, pengajaran ini langsung dari Allah? Benar nggak agama ini? Ternyata satu-satunya agama yang di dalam kitab sucinya itu Tuhan mereka menyebutkan masuklah ke dalam agama ini, dan inilah agama yang kuridoi, dan inilah agama yang ku legal standing, hanya Al-Islam. Allah sendiri yang berkata. Ya, Allah sendiri. Lalu saya bilang, kalau memang Allah yang sendiri yang berkata, ya wajar dong sebuah kitab Al-Quran, sebuah pengajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengkoreksi pengajaran sebelumnya. Betul. Wajar karena dia datang terakhir. Wajar.
Iya. Siapa yang datang terakhir mengkoreksi yang terdahulunya? Tidak mungkin yang terdahulu mengkoreksi yang Mengoreksi yang belakangan. belakangan, nggak mungkin. Makanya dalam hati aku, karena yang terdahulu sudah terjadi. Nah, yang sudah terjadi itu mungkin ada yang salah pemahaman, ya. Ya, Ternyata salah. saya dalam hati, benar nggak? Bertanya nih, benar nggak pengajaran-pengajaran terdahulu, nabi-nabi utusan terdahulu salah atau enggak? Ternyata benar. Yang salah itu pemahaman umat-umatnya. Nabi-nabinya Apa nggak buktinya? salah. Ya, apa buktinya yang salah itu adalah pemahaman pengikutnya, umatnya. Contoh, ya. Contoh saya kasih contoh. Bentar ya, ayahnya. Saya kasih contoh. Nabi Isa, Yesus, diutus kepada Bani Israel. Umatnya berselisih paham di pemikiran mereka bahwa dia itu adalah anak zina. Betul. Mereka tidak percaya dia itu Mesias, utusan yang mereka nanti-nantikan. Padahal nubuatan itu sudah dinubuatkan di kitab mereka yang dibawa oleh Musa sebelumnya. Gara-gara dia itu lahir tanpa ayah, dia dituduh anak zina. Di zaman itu kalau kita berada pun pada saat itu dibilang anak zina, kita tidak akan percaya. Tetapi disitulah nilai ujiannya dari Tuhan. Itulah nilai ujiannya dari Allah. Ya. Apa yang berselisih paham? Kristen lagi. Kristen menganggap bahwa Yesus itu datang untuk mereka. Padahal Yesus itu datang untuk Bani Israel. Jadi yang membuat itu apa menyesatkan adalah kegagalan berpikir tadi, kedunguan. Ya, jadi datanglah Al-Quran mengkoreksi sebelum semuanya itu salah. Ya, putra Maryam itu adalah anak yang dimuliakan, ibunya yang paling dimuliakan. Coba lihat di dalam Bible, tidak pernah Maryam itu dimuliakan. Bahkan Yesus dalam kisah di dalam Bible, Yesus itu tidak memuliakan ibunya. Bagaikan, coba kita bayangkan, seorang Yesus di dalam Bible, dia tidak pernah memanggil yang sopan kepada ibunya, malah menyampaikan hai perempuan. Kurang ajar itu. Tetapi di dalam Al-Quran, ibu dipanggilnya. Bahkan ibunya dimuliakannya ketika datang orang bertanya kepada dia. Langsung Yesus yang menjelaskan. Atau Isa Al-Masih menjelaskan dalam keadaan bayi. Di situ nilai mujizatnya. Di situ nilai bahwa itu benar-benar datang dari Allah. Mereka nggak percaya itu Tuhannya bisa ngomong waktu bayi. Iya, makanya Nggak itu masuk tadi. akal, katanya. Makanya itu tadi ayahnya. Al-Quran itu datang mengkoreksi. Meluruskan pemahaman-pemahaman para pengikut nabi-nabi terdahulu. Karena nabi-nabi terdahulu, saking mereka itu salah paham, mereka membuat patung nabi mereka. Membuat penyembahan-penyembahan dengan mengatasnamakan ini hanya sebuah simbol. Sekarang masih diadopsi oleh penyembah pagan. Apa itu penyembah-penyembah pagan yang mendirikan patung lalu mengatakan ini simbol dong. Ini bukan Tuhan tapi hanya simbol. Woi, brother, itu sudah dipraktekkan para penyembah berhala jauh sebelum kau datang. Ya. Jadi itu tadi ayahnya. Al-Qur'an ini bagi saya ini harta. Ya mungkin ya kalau udah yang lahir dari Islam ya mungkin menganggap ya darafnya itu biasa aja, tapi saya pribadi ini adalah harta. Harta Kawan-kawan yang di share-share ke kawan-kawan Kristen boleh, mungkin ini ada Bapak Gembala Jimen dan juga Bapak Gembala Full. Dia lagi mencari domba yang tersesat juga, serigalanya mardomba, jadi kami siap menginjili, bahkan kami siap memulangkannya ke bangsa Israel sana, mungkin bisa dilahirkan. Iya. Kami jamin dimasukkan ke dalam bunker nanti di. Betul. Mungkin bisa di share-share ya kawan-kawan atau diteruskan kepada Karena selama ini kawan yang Kristen ditolak masuk dalam bunker. betul. Nggak apa-apa, kita bisa kembalikan dia ke bangsa Israel karena mereka pengikut Kristus biar kita tahu ternyata di sana dia diludahin dan dibilang anjing. Jadi silakan boleh di-share-share. Memang iya. Kemarin ada tengok Bang Jimen. Yang mereka masuk ke dalam bunker. Kristen sama Islam udahlah memang musuhnya ya kan, nggak masalah. Iya.
Kristen nggak dikasih masuk ke bunker. Yahudi itu bawa anjing ke dalam bunker. Mm-mm. Jadi Tapi kurang makanya lebih kan dia bilangnya gini, kalau kamu ikut masuk ke bunker nanti anjing aku nggak ada tempat. waduh. Kurang Jadi- lebih begitu ngomongnya. Iya, tapi ayahnya terkait dengan yang tadi itu saya lanjutkan ya. Ya. Saya temukan Islam. Makanya saya katakan Islam ini satu-satunya kitab suci atau Al-Quran dan agama yang memuliakan Yesus. Ya, Ya. memuliakan Yesus, mendudukkan pada pengajarannya. Contoh, di dalam pengajaran kadang nih orang-orang Oten mengatakan kami ini pengikut Yesus, tetapi tidak mengikuti ajaran Yesus. Buktinya banyak. Mereka tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka diajarkan Paulus bahwa tidak ada kebenaran di sana. Ya, sementara Yesus mengatakan jangan kau tiadakan karena perjanjian bapakmu Abraham dengan Tuhanku, dengan bapakku adalah tunduk pada hukum Taurat. Itulah perjanjian hukum Taurat. Ya, itu yang membedakan. Sementara Al-Quran, ya, yang hanya percaya, iman itu percaya bahwa Yesus itu pernah ada, tetapi bukan untuk dirinya, memuliakan Yesus. Apa itu memuliakan Yesus? Dengan cara apa? Sunnah Yesus sampai hari ini masih dilaksanakan. Apa itu gondrong? Sunnah Yesus yang pada saat ini yang dilaksanakan Islam, apa itu? Bersuci. Sebelum masuk bait suci, mencuci kaki. Tunggu dulu, gondrong. Gondrong. Oh, pantas kau gondrong. Ya. Aku juga Nabi Muhammad pun rambutnya sebahu. Aku juga gondrong, tapi yang bawah, yang atas enggak, udah botak. Nggak boleh. Tangan Yang gua bawah malah gondrong, Ji. digundul. Tanganmu gondrong tuh. Yang bawah malah digundul. Oh gitu. Iya. Ya kalau Iya, digundul sunnah di bawah Nabi. ini ya, nyucuk-nyucuk gitu loh, sakit, Ya geli-geli. enggak, ya itu sunnahnya. Ya, sunnahnya itu, 40 Ji. hari sekali Oh gitu. harus digundul. Harus digundul. Itu paling lambat. Batal dia kayak nyucuk-nyucuk gitu. Iya, dia Iya, kan gatal cukur nyucuk-nyucuk lagi. gitu. Tapi dia kan udah pakai helm, jadi aman. Aku nggak pakai helm sekarang. Pakai Ya lah. Pakai lah helm perang itu. Maksudnya kayak Jadi kalau tadi potong khitan sunat, potong rambut kemaluan itu udah dipraktekkan di zaman Abraham. Makanya kita disuruh untuk mengikuti miladnya Ibrahim gitu. Bukan hanya dari Yesus saja, bukan dari Nabi Muhammad, bukan. Ya, itu dari Abraham sudah dilaksanakan gitu. Jadi kembali tadi, wajar Al-Quran itu mengkoreksi. Lalu ketika dikoreksi oleh Al-Quran, orang ini tidak menerima, membuktikan nubuatan yang di dalam Al-Quran, di dalam pengajaran Yesus, bukan di dalam Bible, pengajaran Yesus atau Injil yang diberikan kepadanya, benar bahwa orang-orang yang menyangkal itu akan selalu ada sampai akhir kiamat nanti. Dan itu tugas-tugasnya ya, tugas putra Maryam atau Yesus untuk menghakimi mereka kelak, termasuk makanan mereka. Terpenuhi nubuatan itu. Iya. Apa buktinya habis di itu dia dalam bangga Bible? kali itu. Iya, Yesus apa buktinya datang di untuk dalam menghakimi. Nggak Apa tahu dia buktinya? yang dihakimi dia. Iya, apa buktinya di dalam Bible? Buktinya di dalam Bible Matius 7. Pada akhirnya engkau akan berseru atau memanggilku, Tuhan, Tuhan, bernubuat dengan namaku. Kan katanya kan pada akhirnya. Berarti sudah selesai itu pengajarannya, berarti akhir dari selesai pengajarannya ada tuh timbul orang-orang yang mentuhankan dia. Betul. Ya. Dan pada saat itu aku akan berterus terang, kata Yesus. Pada saat ada nanti orang yang berkumpul, orang-orang yang mentuhankan dia akan berterus terang. Aku tidak mengenal engkau sekalian pembuat kejahatan, karena tidak mengikuti perintah Bapakku. Apa perintah Bapakku? Apa kehendak Bapaknya? Di Yohanes 4. Apa Yohanes 4 kehendak Bapaknya? Yaitu menyembah dalam keadaan roh. Kalau menurut Bible-nya, roh itu tidak berwujud, tidak serupa dengan manusia. Jadi kebalik, dia malah mentuhankan Yesus yang berwujud, yang berdarah. Sebab penyembah-penyembah yang benar menyembah dalam roh yang dikehendaki oleh Bapa.
Itu Hanya Yohanes. kepada Bapa dalam roh. Iya, ya. Jadi apalagi buktinya bahwa kehendak Bapa itu untuk nyampe di surga. Untuk sampai di surga itu Yohanes 17 ayat 3. Memperoleh hidup yang kekal dengan mengenal Bapakku Tuhan sesembahan satu-satunya dan mengenal Dia Yesus Kristus sebagai apa? Utusan hantu belau, bukan Tuhan. Utusan untuk belau biru-biru deh. Iya, ini malah dituhankan Dia, membuktikan bahwa Dia tidak membawa pengajaran, tidak mengamalkan pengajaran siapa? Pengajaran Yesus dan pengajaran Elohim. Dia mengambil pengajaran yang hidup, yang keluar dari kubur. Ini logikanya. Saya berdebat sih sama seorang pendeta. Oke Pak Pendeta, dia menjawab, nubuatan Yesus itu disalib sudah ada, yaitu Nabi apa itu? Yang keluar dari perut ikan, apa itu? Yang keluar dari perut ikan itu Nabi siapa dulu? Nabi Yunus. Dia berkata, ya, itu sudah dipenuhi di firman Tuhan bahwa ada Nabi Yunus. Seperti itulah tanda-tanda dari Yesus. Saya katakan sama dia, justru Nabi Yunus, kalau kita mengikuti tanda-tanda Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus itu masuk ke dalam perut ikan dalam keadaan hidup. Benar atau tidak, Bang? Betul. Ya kan? Di dalam perut ikan, dia itu mati atau tidak? Tidak. Tidak. Dia tidak mengalami maut, keluar dalam keadaan hidup. Sementara Tuhan yang datang kepada Paulus yang keluar dari perut bumi, dari kuburan itu, dia mengalami maut. Berarti tanda-tanda tersebut bukan ada tanda-tanda bahwa itu adalah Yesus yang benar. Kalau menurut Bible, hantu belau. Ya. Yesus yang kau tuhankan itu mati. Mati dulu. Yesus yang kau tuhankan itu mati dulu. Di dalam perut bumi dia, di dalam kuburan 3 hari dia mati, baru dibangkitkan. Nabi Yunus tidak dibangkitkan. Nabi Yunus tidak mengalami mati. Jadi mereka tidak paham konteks itu. Padahal sudah diwanti-wanti Yesus bahwa tanda-tanda itu sudah kusampaikan kepada angkatan jahat, yaitu tanda Nabi Yunus. Ya, mereka Hantu belau paham. boleh. Iya. Jadi mereka tidak paham itu. Udah jelas-jelas kepada angkatan jahat ini tidak ada tanda lain. Boleh Nah, nggak kalian aku jawab? percaya dengan itu? Artinya Boleh kalian angkatan jahat. Boleh nggak aku jawab dengan konsep Trinitas aku dulu gitu? Aku. Ada gabung nih, Mas. Pelan-pelan. Jawab Bang Jack. Ya kawan-kawan Jawablah gaya kau, jawab. kawan-kawan Kristen yang di bawah, jangan kau percaya sama Bapak Gembala penyesat ini. Nggak kayak gitu ternyata ya. Jangan kayak gitu ya. Orang Kristen harus tetap menyembah Trinitas. Harus tetap mengikuti konsep Trinitas. Dalam Katolik menyatakan Walaupun ada salah. satu. Jangan dulu potong. Konsep Trinitas dalam Katolik itu menyatakan bahwa Allah adalah satu, namun hari dalam 3 pribadi, Bapa, Putra Yesus dan Roh Kudus. Jangan percaya kau sama cimin ini ya. 3 pribadi ini adalah satu esensi, dan satu substansi Allah, namun berbeda dalam perannya dan cara mereka berrelasi satu sama lain. Satu Allah ya kawan-kawan, satu Allah. Wah, satu Allah. Kami umat Katolik percaya bahwa hanya ada satu Allah, bukan 3 dewa yang disebutkan sama si cimin ini. 3 pribadi. Allah yang satu ini hadir dalam 3 pribadi berbeda. Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan satu esensi itu. Meskipun berbeda dalam 3 pribadi, ketiganya memiliki satu. Kenapa begitu ya? Nggak tahu, aku juga pusing ya. Sakit jiwa. Udah nggak jadi aku. Sakit jiwa lu. Bantai dulu. Tapi kalau saya jawab, bisa saya jawab. Kalau itu sudah beberapa kali saya jawab. Itu pendeta yang sering ngomong kayak gitu kalau di gereja. Iya, makanya kan aku ngirim-ngirim pendeta gitu loh. Iya. Pendeta yang sering ngomong itu. Kalau kita bertanya tentang Tritunggal, saya tanya sama dia, oke lah, kita katakan Tuhan itu 3 pribadi. Saya tanya nih sama dia,
Tiga-tiga pribadi ini adalah Roh Kudus dan Anak ini pernah nggak kira-kira mentuhankan dirinya atau justru memerintahkan kita untuk mentuhankan Bapaknya yang esensialnya hakikatnya itu Elohim. Di situ pendeta diam. Iya juga ya. Roh Kudus tidak pernah menyuruh kita untuk mentuhankan dirinya. Justru mentuhankan Bapaknya yang mengutus dia. Anak atau Yesus tidak pernah mentuhankan dirinya, justru mentuhankan Bapaknya yang hakikatnya adalah Bapa Elohim. Ada Bang Denny, kita naik silakan. Naik kan Bang Dini. Bagus Iya. tuh santun Pak Dini nih. Luar biasa, saya senang sama Pak Dini. Saya juga Selamat pagi orang-orang yang aku cintai. pagi Pak Denny. Di sana masih pagi Pak? Selamat siang di sini. Selamat siang Pak. Siang. Siang untuk kamu. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Sehat, Bang. saudaraku. Mantap, mantap, mantap. Ya, apa itu? Sehat selalu ya, aku doakan. Dalam Islam. Amin. Maksudnya apa itu? Ada pembatalan ke Islam? Enggak tahu lah. Ya. Jadi Apa itu? saya lanjut ya. Ya lanjut dulu. Saya lanjut ya. Apakah memang betul sih kita terima? Kalau saya mengikuti Pak Pendeta, saya jawab tuh sama dia. Saya ikuti tiga pribadi. Pertanyaannya, yaitu tiga pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaannya, Roh Kudus dan Putra ini pernah nggak mentuhankan dirinya, memerintahkan kita untuk mentuhankan dirinya, atau malah sebaliknya mentuhankan Bapaknya? Kata pendetanya, mentuhankan Bapaknya. Pertanyaanku, kenapa kau tuhankan Roh Kudus? Kenapa kau tuhankan anaknya? Nanti aku jawab lagi secara pastor ya. Nanti aku Iya. jawab lagi secara pastor ya. Iya. Nah, diam Bapak Pendeta ini. Ketika saya diskusi offline. Kalau memang ada perintah Roh Kudus untuk mentuhankan dirinya, tunjukkan satu ayat di dalam Bible. Ataupun Yesus mentuhankan dirinya, tunjukkan di dalam Bible. Atau malah sebaliknya, mentuhankan Bapaknya. Oke, saya ikuti tiga pribadi. Karena kau bawa narasi seperti di dalam Islam ada 99 sifat. Ya kan? Ya, Al-Jabar, ya kan? Al-Qudus, ya kan? Oke, saya terima. Pertanyaannya, pernah nggak mereka di dalam Bible ya mentuhankan diri mereka atau memerintahkan kepada kau untuk mentuhankan atau menyamakan dirinya dengan Tuhan, dengan Bapaknya? Katanya tidak. Lalu dari mana ilmu Bible Anda mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Oke, aku Dalilnya jawab ya. apa? Jawab Nah, ya. jawab. ya. Kau nggak tahu Jimen? Nggak tahu kau Jimen? Nggak tahu kau. Jelaskan ya, pribadi Bapak Jimen. Pribadi Bapak itu Bapak adalah pencipta alam semesta ya Jimen. Dan Bapak dari Yesus Kristus. Yang kedua pribadi anak Jimen, Yesus Kristus itu sendiri. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia juga selamat dunia dan Tuhan. Yang ketiga ada pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah yang hadir dan bekerja dalam kehidupan orang percaya, memberikan kuasa, penghiburan dan bimbingan. Tahu kau? Nah, ada ayatnya dalam Bible ya. Matius 28 pasal ke-19 itu ya. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Kau tahu itu? Menurut keturunan ini ya. Tunggu dulu ya. Dan 2 Korintus 13:14, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan bersekutu Roh menyertai kamu sekalian. Menurut ini ya, berbeda itu. Yohanes 1 ya, 1:14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Enggak bisa kau membantah itu. Yesaya 4 pasal 6 begini firman Tuhan. Raja dan penembus Israel, Tuhan alam semesta. Akulah yang awal dan yang akhir. Yesus itu awal dan akhir. Jangan kau garang-garang kayak gitu. Sesak napas kau. Ada juga kejadian 1:26 berfirmanlah Allah. Tunggu. Bang Jimen. Dan rupa kita. Itulah kenapa ya. Jadi supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan laut, burung-burung di udara. Jadi kayak rupa kabar Allah itu kayak Yesus itu loh yang cukur rambutnya itu. Oke, saya jawab. Bang Jimen,